Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang ceria, pagi yang bahagia, kita telah diperkenankan oleh Allah untuk hadir di masjid yang mabrur, yang Allah berkahi. Kehadiran kita tentu senantiasa membawa hati yang ikhlas, hati yang tulus. Hanyalah semuanya itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kelak dapat kita raih derajat yang mulia di sisinya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang diberkahi Allah, pada kajian kali ini kita masuk pada urutan hadis ke-260. Ya. Babul qiraati bidzuhri wal asr. Bab yang menjelaskan tentang bacaan pada sholat zuhur dan sholat asar. Hadisu Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min sholati dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Yutawwilu fil ula wa yukassiru fis saniyah wa yusmi'ul ayah ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salati subh wa yukassiru fis saniyah. Akhrajahul Bukhari. Baik, hadisu Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abi Qatadah. Ini Abi Qatadah Al-Ansari. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil Kitab was surataini. Nabi itu biasa membaca pada 2 rakaat pertama di salat zuhur, yaitu dengan Al-Fatihah dan juga surat. Lalu yutawwilu fil ula wa yukassiru fis saniyah. Beliau memperpanjang di rakaat pertama dan memperpendek di rakaat kedua. Wa yusmi'ul aya ahyanan, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat dari bacaan sholat zuhur dan asar itu. Wa kana yaqra'u fil asri, dan beliau membaca pada sholat asar surah Al-Fatihah dan surat. Wa kana yutawwilu fil ula, dan beliau memperpanjang pada rakaat pertama. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min sholati subhi wa yukassiru fis saniyah, dan beliau memperpanjang pada rakaat pertama pada sholat subuh dan memperpendek pada rakaat kedua. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita bahas, kita kaji
terhadap kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis urutan ke 260. Ini hadis yang dibawa oleh sahabat Abi Qatadah. Abi Qatadah ini kalau kita sedikit melihat profil beliau, itu seorang sahabat yang amat dekat dengan Rasulullah, amat dekat. Ya, di samping beliau juga ahli ibadah, namun pada sisi lain Allah berikan kekuatan pada beliau terhadap fisiknya dan juga kecerdikan dalam berkuda. Nah, kalau beliau juga termasuk pasukan perang yang lihai untuk memainkan kuda, sehingga Rasul pun juga menunjuk beliau untuk memimpin peperangan karena lihainya dalam memain kuda, karena kuda saat itu memang diperlukan dalam peperangan, karena kawan pun juga banyak yang menggunakan kuda, maka pasukan kaum muslimin pun juga bisa menggunakan kuda. Di antaranya ini Abi Qatadah Al-Ansari, yaitu seorang yang dari Madinah, orang-orang Ansor. Namun sisi lain, beliau saking dekatnya dengan Rasulullah, maka sampai-sampai beliau pun juga meriwayatkan beberapa hadis. Ya, banyak hadis yang beliau ambil dari Rasulullah kemudian disampaikan oleh para sahabat dan juga sampai ke kita berikutnya juga umat-umat yang akan datang. Baik, Abi Qatadah ini pernah menyampaikan tentang kebiasaan. Artinya Rasulullah itu biasa membaca pada sholat duhur dan sholat asar ini pada rakaat pertama dan kedua itu Al-Fatihah surat. Al-Fatihah surat. Ya, tentu surat ini pada sisi lain kita sejatinya bahwa surat yang kita pilih itu surat yang ada pada hafalan kita. Hafalan surat apa itu kita baca. Kalau toh itu hafalannya pendek, seyogyanya pendek itu dibaca. Karena kalau kita perhatikan kemampuan orang-orang dalam menghafal Al-Quran pun juga berbeda-beda. Kalau yang panjang, monggo untuk panjang, yang pendek pun juga pendek. Artinya ini merupakan sebuah hal yang banyak nilai sisi baiknya ketika kita itu memperpanjang surat. Namun toh nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana mensikapi bacaan panjang itu terhadap para jamaah. Ya, tapi kalau panjang yang sangat itu kita perhatikan bagaimana sholat dengan para jamaah. Tapi kalau sholat sendirian monggo yang panjang-panjang. Nah ini kan memang artinya terbuka gitu loh. Namun di balik itu kadang-kadang seorang yang sholat sendirian itu kalau imannya belum tebal, maka yang pendek-pendek selalu. Inilah mengukur keimanan itu mengukur keimanan seorang itu kita bisa perhatikan bagaimana sholat kita kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu maunya cepat, padahal tidak ada orang, maka iman kita itu masih berapa? Masih belum tebal gitu. Tapi kalau sholat sendirian, betul-betul konsentrasi, betul-betul khusyuk, hafalan yang panjang itu betul-betul dipakai. Maka ini satu sisi mengulang-ulang bacaan. Artinya hafalan kita. Kedua, menguji tentang kualitas keimanan kita. Nah, di situ letak keimanan, kekuatan iman kita itu di mana? Terhadap sholat kita. Itu di antara ukurannya. Baik,
ketika berbicara sholat Rasulullah itu di rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat ini, yang berikutnya adalah menjelaskan tentang rakaat pertama itu diperpanjang, rakaat kedua diperpendek. Nah, ini kita bisa bayangkan, ya, rakaat pertama itu dipanjangkan, rakaat yang kedua pendek itu. Nah, berarti kalau kita hafalannya ribon, kalau pendek-pendek ribon, apa digabung ya enggak apa-apa gitu. Ya, masa dari dulu ini kul-kulan. Ya, tapi kita kan insya Allah ya juga banyak lah hafalan-hafalan yang kita hafal itu. Ya. Baik. Nah, apa sih alasan Rasulullah itu membaca di rakaat pertama itu kok panjang, kemudian di rakaat kedua itu pendek? Nah, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini riwayat Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, laqad kanat sholatu dhuhri tuqamu. Ya. Pada saat sholat duhur itu iqamah dikumandangkan. Ya, betul-betul iqamat itu dikumandangkan. Fa'idhabu dhahib ilal baqi. Maka seseorang itu berangkat ke baqi. Ya, ini maunya itu apa ini? Baru berangkat ke baqi. Kemudian fayat di hajatuhu. Lalu beliau menunaikan hajatnya. Kemudian apa? Summa tawadda, kemudian berwudu, summa ya'ti wa rasul soal salat rakaatil ula. Maka beliau datang sedangkan Rasulullah masih berada di rakaat pertama, mimma yutawiluha dari bacaan yang beliau panjangkan itu. Berarti maunya apa? Nah, agar jamaah itu bisa mengikuti untuk ikut di rakaat pertama, ya, dipanjangkan. Nah, ini kita juga perhatikan kan, beberapa sahabat itu kan ketika iqamah dikumandangkan, iqamat ini iqamah, ya, beberapa sahabat itu baru datang. Nah, kemudian Rasul dan para jamaah yang lain sudah takbir. Lantas sahabat-sahabat yang baru datang tadi ikut sholat jamaah dan menangi rakaat pertama, sehingga nggak ketinggalan. Nah, ini kita terbuka. Rasulullah itu ketika menyampaikan yang seperti ini betul-betul fair. Ya, tapi sisi lain ada sahabat-sahabat yang memang itu dari awal sudah siaga. Dari awal sudah berangkat. Sehingga banyak sholat-sholat yang orang itu lakukan. Kalau ini tadi mungkinkah? Ya, sahabat yang telat itu sholat tahiyatul masjid? Enggak. Enggak mungkin. Karena kalau sudah sholat didirikan, sholat wajib, maka sholat yang lain selesai. Nah, kita kan hadirnya, Masya Allah, hadir sebelumnya sholat tahiyatul masjid bisa, kemudian sholat sunnah. Nah, sholat sunnah pun juga kita lakukan. Nah, ini kita perhatikan beberapa sahabat itu ada yang melakukan seperti ini, dan memang Rasulullah itu betul-betul memberikan peluang gitu, agar mereka itu ikut pada sholat jamaah dimulai rakaat pertama, agar tidak ketinggalan. Maunya juga tidak sampai masbuk gitu, tidak sampai masbuk. Nah, sebagian tempat itu kan
Orang-orang kan ketika iqamah dikumandangkan, itu malah pelan-pelan, kemudian malah masbuk, 1 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini sisi lain yang sedianya untuk tidak kita contoh, untuk tidak kita lakukan. Ini maksimal ketika para sahabat itu berlaku yang demikian ini, tapi mereka itu berupaya masih berada di rakaat pertama. Nah, masih berada di rakaat pertama. Tapi hadis-hadis yang lain pun juga ada yang mengisahkan tentang mereka pun juga telat. Ada beberapa sahabat yang juga masbuk. Maaf, Rasul pun juga pernah. Ya, ketika diimami oleh Abdurrahman bin Auf, Rasul telat kemudian melakukan tambahan sholat yang kurang tadi. Ya, kalau disimpulkan kita contohnya, kita hanya mencontoh Rasul telat, kemudian pun juga sahabat pun juga demikian. Kita tidak mencontoh itunya. Tapi bagaimana ketika azan berkumandang atau sebelum azan berkumandang, kita itu bisa siap-siap. Ini yang lebih apa nih? Lebih baik. Ya, lebih baik. Sehingga kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana meletakkan atau melakukan kewajiban sholat itu memang betul-betul telah kita pikirkan. Betul kita pikirkan. Nah, ini ketika kita memperhatikan hadis mengenai tentang bacaan panjang di rakaat pertama itu ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu. Loh, apakah ini dilakukan Rasulullah SAW saja kemudian kita tidak? Kita mencontoh beliau. Mencontoh beliau. Kadang-kadang kami pun juga maaf pada saat jadi imam, kemudian takbir itu masih ada beberapa. Baru sepeda motor datang, ya kedengaran kan. Ini tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi telinga itu masih mendengar. Oh, belakang teman-teman masih baru datang. Nah, kemudian di rakaat kedua itu juga masih ada. Nah, ini kondisi seperti ini. Nah, ini dan yang lebih itu lagi Jumatan. Jumatan ketika khutbah itu kan mau selesai gitu. Mau selesai itu orang-orang pada sholat itu baru datang. Mau selesai kemudian sholat. Loh, apakah kami itu harus menutup khutbah padahal ini khutbah itu sudah mau selesai gitu. Akhirnya terus terang aja kita harus cari kata-kata lagi untuk memperpanjang. Agar orang ini juga tidak kecewa gitu loh. Tidak kecewa. Nah, ini juga kita harus santun untuk mensikapi sehingga jamaah itu bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau orang-orang ini aja yang selalu telat, kemudian ini aja orangnya, kita bisa harus sampaikan secara terang-terangan untuk umum aja, nyampaikannya untuk umum aja supaya nanti tidak tersindir orang itu. Nah, kalau sedap sindir itu kan enak gitu. Kadang-kadang kami ketika habis nyampaikan kemudian hadir orang, Pak, jenengan sampaikan tadi saya yang kesindir. Saya yang kesindir. Nah, ini untuk semua Pak, saya nggak menentukan si A si B. Semua rata. Yang kesindir juga saya juga kesindir. Semuanya kesindir. Kita sampaikan ini sama-sama. Nah, ini kan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ini yang kedua dari kandungan hadis ini. Kemudian yang ketiga, ya, seorang ulama Ibnu Daqiq al-Id, ya, juga seorang ahli hadis, pensyarah hadis-hadis, beliau mengatakan bahwa bacaan rakaat pertama surat, rakaat kedua surat, ya, artinya Al-Fatihah surat, Al-Fatihah surat, ini sudah kesepakatan para ulama yang dilakukan sejak pada zaman Rasulullah, para sahabat, dan turun-temurun yang demikian ini dilakukan terus. Ya. Adapun yang berbeda itu hanya hukumnya. Apakah bacaan surat setelah Al-Fatihah itu ya harus panjang ataukah
harus dibaca surat itu. Ya, padahal nanti kalau kita kaji tentang Al-Fatihah itu kan sudah harga mati. Artinya sudah merupakan rukun la sholatah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi untuk bacaan Al-Fatihah itu sudah tidak boleh ditawar lagi. Itu keabsahan sholat. Adapun surat tidak dijumpai atau tidak ada hadis ketika meninggalkan surat itu sholatnya la sholatah, tidak sah sholat. Nah, di sini letaknya. Nah, sehingga kalau kita berbicara hukum pun juga sudah umum bahwa untuk surat itu adalah hukumnya sunnah, untuk Al-Fatihah adalah rukun dan wajib dan tidak boleh ditinggalkan karena sebagai keabsahan sholat. Nah, ini Ibnu Daqiq Al-Id telah menjelaskan seperti itu. Kemudian kita perhatikan tadi di hadis Bukhari ini wa yusbilul ayah ahyana. Dan beliau Rasulullah kadang-kadang memperdengarkan ayat. Memperdengarkan ayat. Di hadis yang lain wa yusmiul a'a. Di hadis yang lain wa yusmiul ayah ahyana. Pakai nah. Dan kadang-kadang Rasulullah itu memperdengarkan kepada kita. Berarti kepada para jamaah. Di sholat zuhur dan sholat asar. Kadang-kadang ayatnya didengarkan. Ini maksudnya apa? Yakni di sholat siri. Sholat yang tidak dikeraskan yaitu sholat zuhur dan asar. Beliau pun juga kadang mengeraskan bacaannya. Mengeraskan bacaannya. Dan pemahaman ini pun juga ada dua hal. Ada dua pendapat. Yang pertama, kita perhatikan bahwa Rasulullah itu terkadang memperdengarkan ayat kepada kita, para jamaah. Itu sholat siri dibaca keras. Zuhur, Al-Fatihah, surat itu dikeraskan. Sehingga teman-teman kami pun juga memahami hadis ini. Pernah sholat zuhur itu ya dikeraskan seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, diperdengarkan dari Al-Fatihah surat itu. Hadisnya ini. Nah, ini. Namun sisi lain, yang kedua, ini kami perhatikan di fatwa tarjih. Ya, fatwa tarjih itu ada jilid 1 sampai 8. Yang kami ketahui sampai sekarang itu jilid 1 sampai 8. Jilid 2 di halaman 70 sampai 71. Bahwa memang kadang-kadang Rasulullah itu membaca bacaan sholat zuhur dan asar itu dikeraskan. Ini menunjukkan kebolehan. Namun di sisi lain ditegaskan lagi. Tetapi juga bacaan Nabi agak keras itu hanya ekspresi. Pripun hanya ekspresi saja karena dalamnya pemikiran makna ayat bukan karena jarinya Al-Fatihah dan ayat. Hanya ekspresi beliau. Kemudian kadang-kadang kalau kita perhatikan ihdinas, sehingga makmum mendengarkan ya. Ihdinas diangkat oleh imam. Kemudian sirol. Nah, itu ekspresinya seperti itu. Nah, kalau pendapat yang kedua itu yang dicetuskan oleh fatwa tarjih. Namun sisi lain tadi juga mengatakan boleh. Nah, nanti bagaimana kesimpulan ulama yang lain? Ya, sehingga nampaknya dari ini wayus mi'unal ayat dan kadang terdengar oleh kita ayat yang belum baca. Terkadang terdengar oleh kita ayat yang belum baca. Lalu hal ini beliau sebutkan ayat. Kalau perihal tentang Al-Fatihah, ya, beliau tentang Al-Fatihah seringkali beliau menyebut surat.
surat Al-Fatihah jelas. Tapi kalau ayat, nah ini cenderungnya kepada setelah surat Al-Fatihah itu. Sehingga pada penjelasan menurut Albani, ya, penuturan Albani didasarkan ijma bahwa zuhur dan asar itu tetap sir. Sehingga tidak dikeraskan. Semuanya dari Al-Fatihah surat. Karena kesimpulan Albani beliau menyimpulkan dalam kitab sholat tentang sholatun Nabi. Albani sampai menyimpulkan dari penelitian beliau, karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ah fi sholati subh. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menzaharkan bacaan di sholat subuh. Lalu wa fi rak'atainil ulayaini fil minal maghrib, dan di 2 rakaat pertama pada sholat maghrib, wal isya dan sholat isya, wa yusirru biha fid dhuhri wal asr. Nah ini, dan beliau Rasulullah mensirikan di sholat zuhur dan sholat asar, wasalisatu minal maghrib wal ukhrayaini minal isya, dan mensirikan juga pada rakaat ketiga di sholat maghrib dan 2 rakaat yang terakhir pada sholat isya. Ini kesimpulan Albani ketika menelaah dari sekian banyak hadis itu. Oleh karena itu kami juga cenderung untuk bahwa sholat zuhur dan asar tetap siri. Adapun nanti ekspresi memunculkan bacaan surat itu kadang-kadang diperdengarkan untuk kita, yaitu para jamaah. Tujuannya apa? Bahwa para jamaah itu bisa mendengar gitu, bahwa ini masih berjalan untuk bacaan. Kadang-kadang yang sering kali kita jumpa itu kan Al-Fatihah pada sholat zuhur, sholat asar. Kadang terdengar ihdinas siratal mustaqim. Tidak diam melulu. Apalagi bacaannya cepat. Kita sudah sampai bacaan ihdina, bacaan siratal ladzina, di situ sudah surah. Nah, kadang-kadang enggak nyampe itu loh. Kesulitan. Ya paling tidak slow, kemudian juga bisa diketahui oleh para jamaah. Tujuannya itu bisa diketahui oleh para jamaah. Sir memang sir itu, sir. Bacanya pelan. Rasulullah sir itu kalau dilihat oleh sahabat, itu jenggotnya itu gerak. Jadi sir itu bacaan itu dibaca oleh mulut, bukan batin. Namanya sir itu terdengar oleh sendiri, janggutnya, gerakan mulutnya itu gerak gitu. Bukan batin gini. Ini nanti kebatinan. Jadi yang namanya sir itu terdengar oleh dirinya. Nah, kemudian jenggotnya, yang punya jenggot atau dilihat umpamanya oleh temannya, itu gerak. Kecumut-kecumut. Kalau bahasa Jawa itu kecumut-kecumut, gerak. Rasul pun juga demikian. Jadi jenggotnya itu gerak. Dan ini memang betul-betul membaca. Khawatirnya nggak membaca ini. Ini orang ini hafal apa enggak ini jadi. Nah, ini banyak sekali di lapangan kita jumpai seperti itu. Kadang nggak mengerti makna sir itu apa. Jangan batin. Kadang kami sholat jamaah, waktu imam sudah terakhir Al-Fatihah waladhdallin, itu justru kita amin itu beliau itu nggak dengar sama sekali gitu. Nggak dengar aminnya. Apakah kami ini mengganggu sholat? Apakah kami terganggu sholatnya? Ya jelas. Artinya itu terbawa gitu. Loh ini kok nggak
dengarkan amin gitu. Bagi saya itu akhirnya bertanya-tanya, ini enggak baca amin ini. Apakah ngantuk? Nah itu tidak satu kali dua kali, tidak satu kali dua kali. Kadang jejer orang ini nggak dengar baca aminnya. Padahal amin itu istimewa gitu. Kalau bareng dengan aminnya malaikat, doa amin kita itu dikabulkan. Doa amin kita dikabulkan. Nah, ini menurut penelitian Albani. Kemudian, nah sekarang bacaan panjang pada rakaat pertama dan bacaan pendek pada rakaat kedua itu ukurannya seberapa? Ya, kalau kita perhatikan hadis yang ada, ya kita perhatikan hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil dhuhri fi rak'atainil ulayain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di sholat zuhur pada dua rakaat pertama. Pada dua rakaat pertama, ini rinciannya. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat berarti rakaat pertama. Berapa? Qadra salasina ayat. Kira-kira 30 ayat. 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, dan di rakaat yang kedua qadra khamsah asyrata ayat. Kira-kira 15 ayat. Berarti kan separuh kan ya? Nah, separuh. Nah, ini ukuran, namun tidak menjadikan patokan yang wajib. Ini surah. Nah, kira-kira 30 ayat beruntung apa ora? Dalam 30 ayat. Ini kalau surah-surah juz amma ya tasalu. Nah, ini yang pendek-pendek. Kalau nanti jatuhnya itu surah Al-Baqarah, itu sudah 1 lembar lebih. Mau jamak gerundeng mana? Oke, rek 30 ayat. Nah, ini kan juga nggak disebutkan 30 ayat itu kira-kira surah apa. Nah, kemudian kalau kita tebak nih, kita perhatikan surat-surat juz amma. Juz amma kan nggak rata 30 ayat. Nggak rata. Ada yang 3 ayat. Ya. Inna ataina itu ya. Ya, kemudian ada yang 4. Nah, kemudian ada yang 30 lebih, ada yang 40. Nah, berarti ini pendekatan pemahaman. Ya Rasulullah itu bacaannya surat-surat yang panjang-panjang itu, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Nah, ukurannya kalau pendekatan pemahaman. Kan Rasulullah itu selalu surat yang beliau baca untuk surat-surat juz amma itu ya sampai tuntas gitu. Sampai tuntas. Kalau qul huwallahu ahad ya tidak pernah diputus satu ayat. Qul huwallahu ahad. Ya dituntaskan. Idza zul ya sampai tuntas. Ya. Tapi kalau surat-surat yang panjang-panjang, nah ini ya kita tahu bahwa diambil 30. Tapi tidak harus 30, boleh 5. Ya. Dan yang paling apa? Bukan bakhil ya. Kalau kita sebut paling bakhil saya. Alif lam mim. Allahu akbar. Yasin. Allahu akbar. Ini saya. Ini memang disebut ayat itu. Kalau pun ya boleh. Kunci apa nih? Kunci bakhil. Nah, kunci bakhil. Kita akan cari kebaikan. Ya, dalam surat itu kan 1 huruf balasannya berapa? 10. Rasul sampaikan wala aqulu alif lam mim itu harf. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf.
Walakin, tetapi aku katakan, walakin aku alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi sudah 3 huruf gitu loh. Itu sudah 30 kebaikan. Apalagi kita baca 1 ayat penuh, 2 ayat penuh, itu sudah banyak. Dan apalagi yang banyak ya isi daripada surat yang kita baca itu akan semakin baik, semakin menambah nilai dari sholat yang kita lakukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan hanya cukup, oh ini kewajiban, ini sudah cukup, sunnahnya sudah aku lakukan, maka Al-Fatihah saja sudah cukup. Lalu kita berbicara hukum. Tapi bagaimana para sahabat? Tidak kita jumpai, ya, tidak kita jumpai kalau baca surat itu 1 ayat, alif lam mim selesai. Tapi memang Rasulullah itu pernah. Dan ini menjadikan hukum. Rasulullah itu baca surat. Kalau yang kami, yang masih kami ingat, bahwasanya beliau itu sholat zuhur pernah tidak pakai surat. Tidak pakai surat. Dan ini menegaskan bahwa hukum surat itu adalah sunnah. Ini penegasan kepada para umatnya, sehingga yang wajib itu adalah ya Al-Fatihahnya. Nah, ini boleh. Kemudian kita bisa mengkondisikan. Ya, kita bisa mengkondisikan bagaimana ketika kita sholat itu lebih khusyuk, kemudian terulang-ulang bacaan ayat Al-Quran yang kita hafal itu. Nah, sehingga kita tidak mencontoh selalu ya. Yang mungkin sekali dalam kondisi apa kita pakai hanya Al-Fatihahnya. Ya, makanya ketika kami ditekan, pripun, kalau kami itu pingin sholat sunnah, tapi kami ini pingin khusyuk. Dan waktunya itu hanya 3 menit atau berapa menit. Gimana aku bisa melakukan sholat? Sudah sholat aja sampai cukupkan Al-Fatihah saja. Ini minimal ketika hukum ditekan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian pada bacaan ayat Rasul SAW kadang terdengar untuk kita para jamaah. Itu pun sekian banyak hadis bahwa Rasulullah itu memang penegasan ayatnya tidak ditunjukkan atau tidak didengar secara jelas oleh para jamaah. Oh, ini surat ini. Tapi nanti ketika kita akan bahas pada hadis berikutnya, Rasulullah itu karena ketika membaca sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, karena diperdengarkan, maka para jamaah itu betul-betul tahu, oh ini surat ini yang dibaca Rasulullah. Sehingga kalaupun toh yang seringkali diulang-ulang Rasulullah, ini menunjukkan hukum sunnahnya. Makanya kalau sholat sunnah sebelum subuh, Rasulullah itu ternyata bacaannya sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, kuliah ayyul kafirun sama kulhu itu, ya sama kulhu itu. Nah, sehingga untuk kita yaitu aja yang paling tidak dibaca. Nah, kalaupun toh nanti bacaan yang lain ya juga tidak apa-apa. Tapi menunjukkan kebiasaan Rasulullah, dan kebiasaan yang dilakukan Rasulullah itu menunjukkan sunnah. Kemudian ulama lain yang mensejarkan tentang bacaan sholat Rasulullah ketika sebelum subuh tadi pendek, maka disejarkan dengan surat yang lain yang juga pendek. Nah, itu. Jadi tidak panjang-panjang. Ini ketika kita perhatikan. Kemudian di surat-surat yang lain, sholat sunnah yang lain, sholat wajib pada mestinya itu dibaca siri pada waktu zuhur asar, itu diperdengarkan seperti sholat Jumat. Itu Rasulullah baru didengar oleh para sahabat. Ini bacaannya surat ini. Kemudian sholat gerhana, waktu itu gerhana matahari, itu diperdengarkan sehingga para sahabat mengetahui bacaan surat ini yang belum baca. Untuk sholat siang,
sholat siang. Adapun sholat zuhurnya, tadi kami mengikuti apa yang ditelaah oleh Syekh Nasruddin Albani, bahwa untuk sholat zuhur, asar adalah syirik. Adapun untuk memperdengarkannya, yang kami kutip dari fatwa Tarja tadi, untuk fatwa berikutnya yang kami pilih yaitu ekspresi. Untuk memperdengarkan ayat bacaan sehingga para jamaah itu mengerti. Kami condong bagaimana pendapat Imam Nasruddin Albani. Zuhur, asar, syirik. Maghrib, isya, subuh. Adapun bacaan-bacaan yang dibaca Rasulullah, kita akan kaji pada hadis-hadis berikutnya. Karena ini nanti runutannya pun juga akan kita ketahui. Bagaimana bacaan zuhur, bacaan sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, setidaknya ditampilkan oleh mu'allif untuk mengetahui bagaimana bacaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Kiranya itu. Ada yang disampaikan? Yeah. Untuk makmum. Yeah. Jadi ketika imam takbir, maksudnya bisa makmum itu mengikuti takbir keras atau jalan untuk dirinya sendiri atau dalam hati. Itu kan ada juga. Iya. Jadi ketika imam Allahu Akbar, makmumnya juga keras Allahu Akbar atau jalan yang cukup kita dengar sendiri atau dalam hati. Yang kedua untuk itikaf. Jadi sami Allahu liman hamidah, makmum keberangannya itu juga apakah jalan atau sir atau jalan. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk bacaan makmum dikeraskan atau dijaharkan itu tidak ditemukan riwayat ataupun hadis dan tidak biasa dilakukan oleh para sahabat untuk dijaharkan mengikuti imam. Namun tekstualnya hadis, tekstualnya idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka bertakbirlah. Lah bertakbir ini kan bisa keras, bisa cukup mengikuti. Nah, ini timbulnya yang mengatakan bahwa ketika imam takbir, maka hendaknya juga engkau keraskan. Setidaknya diketahui oleh imam bahwa jamaah kami itu sudah takbir juga. Kemudian kami melanjutkan Al-Fatihah dan surah. Itu tekstualnya. Namun lagi-lagi tidak ditemukan riwayat bahwa serempaknya para jamaah mengikuti bacaan kerasnya imam. Seperti takbir tadi. Kemudian yang ketiga, ini baru ada. Namun itu pun mubalik. Ketika Rasulullah SAW sholat, mengimami para jamaah pada saat beliau waktu gerah, sakit. Kondisi sakit, hadis yang terakhir ketika menjelang wafat beliau, itu Abu Bakar kan jadi imam. Abu Bakar jadi imam, kemudian Rasul alhamdulillah dibopang oleh dua sahabatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dibopang beliau oleh keduanya, tangannya itu, maaf sampai kakinya beliau terseret itu. Itu pun masih ikut sholat jamaah. Lalu masuk di shaf, lalu berada di sebelah kirinya Abu Bakar. Beliau sholat dengan duduk, Abu Bakar berdiri. Nah, ini hadis yang terakhir. Nah, memang hadis yang pertama ada bahwa Rasul ketika sholat jamaah mengimami, beliau duduk, kemudian jamaah berdiri, ditegur oleh Rasulullah. Jangan seperti kaum Najasyi. Ya. Sehingga jamaahnya itu tidak berdiri. Namun di hadis yang terakhir, beliau sholat dengan duduk, Abu Bakar berdiri, jamaah berdiri. Maksudnya, ketika Rasulullah itu sholat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, maka mubalagnya Abu Bakar.
beliau mengeraskan untuk diperdengarkan kepada jamaah. Hanya Abu Bakar, bukan untuk jamaah semuanya. Sehingga dicontoh oleh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid besar. Ada mubalek, itu namanya mubalek. Ingkang dikerasakan itu loh. Ketika Imam Allahu Akbar kan ya, kemudian ada yang satu, Allahu Akbar, itu mubalek, seperti Abu Bakar. Nah, sehingga untuk hal ini cukuplah ketika imam itu Allahu Akbar, maka paling tidak ya gerakannya, barnya itu bukan harus serempak. Tapi kalau kita itu memang Allahu Akbar, sekedar untuk memperdengarkan bahwa imam itu mengetahui jamaah saya sudah takbir, itu tidak apa-apa. Tidak harus. Karena riwayat tidak ada kegemahan untuk jamaah itu mengikuti takbirnya dengan keras sebagaimana itu. Nah, gitu. Demikian juga itidal. Ya, demikian juga itidal. Kalau tadi Sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd. Secukupnya, tidak boleh apalagi lebih keras. Nah, secukupnya. Mungkin ada beberapa jamaah. Tapi nanti kalau jamaah belakang dikeraskan semua. Dan itu tidak ditemukan dalam riwayat. Gemahnya para jamaah untuk mengikuti takbirnya imam. Ngoten. Nggih. Iya. Kemudian ada jamaah dari luar datang, bila kami saya sholat. Iya. Dia berikut saya. Itu bacaannya itu apakah diberikan atau dijelaskan mereka karena kebetulan baru takbir dan itu dijelaskan. Baik, untuk sholat jahriyah kan sholat maghrib, isya, subuh. Adapun sholat sunnah, sebetulnya sholat sunnah itu bisa keras bisa sirih. Nah, bisa keras bisa sirih. Namun kebiasaan ya yang ada dalam hadis itu kan tidak dijelaskan untuk kerasnya, tapi kan untuk sendiri gitu, untuk sendiri. Nah, ketika kita itu sholat sunnah, makmum ada jamaah datang kan ya, itu sebetulnya kan boleh mengikuti jamaah yang imamnya sholat sunnah, tidak apa-apa. Nah, kalau toh itu memang kita itu kan mestinya sholat siri kan ya, sholat sunnah, maka jamaahnya baca sendiri. Jamaahnya baca sendiri. Nah, itu. Kalau toh dikeraskan, ya juga tidak apa-apa. Tapi karena kebiasaan sholat sunnah itu siri, ya siri. Nah, sehingga makmum baru datang itu sholat. Mestinya di rakaat pertama, kedua ini kan keras kan maunya. Di sholat maghrib itu. Maka kok ini tidak dikeraskan, maka makmum wajib membaca. Ya, wajib membaca sendiri. Tidak memperdengarkan imam, karena imam tidak membaca keras. Oke. 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 Ketinggalan di sholat apa? Oke. Oke. Kalau sholat zuhur asar kan siri gitu ya, maka wajib baca siri. Nah, kalau baru datang kemudian ketinggalan, berarti belum baca. Belum baca. Berarti ketinggalan. Maka akan menambah karena tidak sempat untuk baca. Minimal tadi jadikan 1 rakaat. Kalau sholat siri itu kan harus al-Fatihah. Maka jangan baru datang kemudian imam rukuk untuk sholat siri loh ya. Karena kita itu tidak sempat untuk membaca al-Fatihah, maka ketinggalan. Kalau untuk sholat jahriyah, ya, kalau sholat jahriyah lain. Kalau sholat jahriyah itu batasannya rukuk. Ya, baru datang rukuk itu masih
disebut satu rakaat. Ngoten. Nah, itu. Dipun? Saged dipun apa? Kalau sholat jariah ya, niki kita perhatikan hukum untuk batasan maksimal. Ya, kalau tadi imam baca, ya kita diam. Tapi untuk sholat jariah, ketika maaf imam itu ruku, Allahu Akbar untuk ruku, kita baru ruku, itu menangi satu rakaat. Nonton ya? Kita tidak baca. Tidak baca. Sudah itu. Untuk sholat jariah loh ya. Untuk sholat jariah. Tapi jangan menunggu rukuknya kita santai. Itu bagi orang-orang yang memang uzur dan datangnya saat itu. Takbir. Jadi tidak boleh gini. Orang-orang itu ada, maaf ya, di jamaah itu Allahu Akbar langsung rukuk. Ya. Jadi wajib itu takbiratul ihram dulu. Makanya hadis miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi pengharamannya, molestatnya salat itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baru rukuk. Nah, tapi Allahu Akbar itu sudah bangkit, ya selesai. Kita tidak apa. Tidak apa. Ngoten? Nggih. Iya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa itu. Harus tahu. Pripun iki? Ya. Memang di hadis tidak dijumpai seperti itu. Tidak dijumpai. Dan suara kode bagi perempuan kan juga jangan. Ya. Kalau ini maka kita pilih sendirian untuk perempuan. Untuk perempuan. Nah, kalau ada orang lain, tidak apa-apa, yang ngode orang lain. Nah, kita mulai. Kemudian ternyata ada perempuan. Kemudian ada orang lain yang tidak ikut, maaf, mungkin bersih-bersih ya. Mengetahui di belakang ada perempuan ingin sholat, di depan baru sholat. Pak, wingking wonten ibu-ibu, tumut jamaah jenengan. Nah, itu. Tapi kalau nggak ada yang lain, Pak, pulau ikut jenengan. Jangan. Nggih. Nggih. Nggih, benar apa? Benar apa? Karena memang satu sisi harus ada kode, ya. Kode untuk laki-laki kan gampang. Kode perempuan juga sulit. Yes, kita lakukan. Dipendel. Satu sisi kan sholat jamaah kan ya harus mahrumnya. Ya, kalau di tempat satu masjid kemudian kosong hanya satu perempuan satu kemudian laki satu, ya, ini perdebatan.
Nggih. Biasanya para cerita dibaik untuk bahwa jamaah itu ada yang ketinggalan sudah akhir terakhir. Imam baru mengikuti itu siapa termasuk sudah jamaah. Enggak. Jadi kita harus nambahi. Cuma gini, kita itu kan jamaah ya. Bagaimana gerakan imam kita harus ikuti. Jangan nunggu. Orang-orang itu kan ketika rukuk, ketika sujud, ini mau selesai. Akhirnya sudah saya nggak dapat 1 rakaat. Jangan ikuti. Anda sudah dapat niat yang baik untuk itu sholat jamaah. Nah, kalau nanti kita sudah selesai, nunggu selesai kita sholat sendirian, maka kita nyel bahwa kita sholat munfarid. Yakinlah kita sudah dapat nilai berjamaah. Ya, dapat nilai berjamaah walaupun itu duduk tahiyat akhir. Walaupun duduk tahiyat akhir, kita ikuti duduk tahiyat akhir. Jangan kita nunggu sampai salam. Kita sudah dapat nilai ibadah sholat jamaah walaupun terakhir. Ngoten. Cekap? Nggih. Terakhir. Nggih. Nggih. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Cuma nanti bacaan yang sekian banyak hadis dibaca Rasulullah itu urut dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Sebagian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu. Ya, cuma pernah memang Rasul pernah baca surat terakhir ya, kemudian balik, pernah. Tapi ternyata itu pun juga ya menyesuaikan tentang surat yang ada itu. Jadi gerakannya dari kanan ke kiri. Itu yang Masya Allah sering kali baca Rasulullah, tapi hanya beberapa kali Rasul pernah memang ya pernah baca surat urutannya terakhir kemudian balik ke depan, pernah. Namun para ulama untuk menganjurkan bacaan itu dari kanan ke kiri. Ya, urutan surat ini loh. Ya, surat Al-Qur'an. Mboten napa-napa, ya, enggak apa-apa. Cukup nih. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kajian pagi ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.